Mereka meyakinin bahwa yang cukup kuat itu budaya menanam padi, karena segala sesuatu kehidupan ini menurut suku Dayak adalah padi adalah sumber kehidupan mereka, dan sangat mereka hargai sekali namanya ketika kita mulai menanam padi sampai kita panen itu menghargai padi itu adalah luar biasa. Mereka menganggap karena itu adalah sumber kehidupan masyarakat yang memang memberikan kehidupan untuk mereka. Jadi padi itu bahkan perlakuannya secara khusus, misalnya kita mau masak nasi aja, ngambilnya dari tempat tempayan itu aja harus dengan duduk harus dengan sopan gitu. Kita ngambil, masukkan dalam panci gitu berasnya. Seperti itu. Jadi pemberlakuan untuk padi atau beras itu kalau sudah jadi beras itu sangat sakral gitu ya, sangat istimewa gitu. Hari ini merupakan hari awal dari perhitungan kegiatan musim tanam yang diawali di ladang kepala adat, dan mulai besok hitungan hari pertama itu adalah perhitungan hari untuk masa menanam bagi warga masyarakat biasa selama 9 hari sampai hari ke-9. Kemudian mereka istirahat untuk mempersiapkan upacara adat Hudo pada hari ke-10. Orang mempersiapkan makanan yang untuk disiapkan untuk para pekerja untuk menanam padi esok harinya. Hal-hal yang dipersiapkan itu mereka
mereka mencari kayu, mencari ikan, cari daun, cari bambu, dan biasanya yang menjadi makanan khas untuk ada kaitannya juga dengan ritual itu adalah masak di dalam bambu. Karena itu biasanya digunakan untuk ritual acara nugal esok harinya. Ngurang itu memang suatu kebiasaan yang harus dilakukan secara bersama-sama, karena kebiasaan di masyarakat itu ada royong bersama, kerjasama seperti itu. Nah, tetemi nah le. Yaitu mempersiapkan semua makanan-makanan untuk yang dimasak malam ini untuk esok harinya. Seperti masak dalam bambu gitu. Jadi seperti lemang dan sayur-sayuran atau ikan. Ikan biasanya masakan dalam bambu kayak gitu. Ya itu kebiasaan dan pola yang dilakukan dari zaman dulu, karena kan tidak ada panci zaman dulu kan. Jadi itu udah ritual yang memang dilakukan semua dari bahan alam untuk digunakan saat kita menanam padi masak. Mereka mempersiapkan, ya yang prinsip itu adalah menyiapkan leput tebing. Leput tebing itu adalah pondok untuk benih. Jadi pondok benih itu dipersiapkan ya pada hari ngurangnya itu. Jadi di situ ada tempat ritual-ritual yang khusus dibuat sebelum nugal atau menanam padi esok harinya. Semua warga masyarakat kan kalau sudah sore hari itu dia bisa berkumpul di sore hari, karena mereka masing-masing kan punya ladang juga ya. Jadi selesai dari tempat mereka masing-masing, barulah mereka kumpul di tempat yang mereka tentukan hari berikutnya, siapa yang nugal hari berikutnya, seperti itu. 1 tahun 1 kali. Jadi biasanya menugal itu di bulan awal Oktober sampai akhir Oktober biasanya. Dari awal Oktober sampai akhir Oktober biasanya. Pelaksanaan adat istiadat penanaman padi dalam rangka praktek budaya pertanian ladang di kalangan suku Dayak pada umumnya, khususnya yang kita saksikan di sini suku Dayak Kayan di Kampung Longmelham, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan dari tahun ke tahun secara turun-temurun dan tetap masih dipertahankan oleh warga masyarakat di sini. Kendati pun sudah banyak perubahan-perubahan dalam aspek-aspek dan unsur-unsur budaya lainnya karena perkembangan zaman dan perkembangan waktu. Namun esensi atau inti dari kepercayaan mereka yang mendasari budaya penanaman padi ini tetap mereka pertahankan, karena mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan sendiri mengenai peran dari tanaman padi yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan beras dan makanan pokok nasi bagi mereka, yang mereka yakini, percayai sebagai anugerah Sang Pencipta kepada mereka, kepada leluhur mereka, dan yang diwariskan oleh para leluhur mereka kepada mereka, sehingga mereka tetap mempraktekkan
apa yang sudah dipraktekkan secara turun-temurun juga oleh para leluhur mereka dengan aneka macam seluk-beluk adat istiadat yang mereka lakukan dan juga dengan peralatan dan perlengkapan yang mereka gunakan. Ada, jadi pagi hari yang punya ladang itu pergi ke Lepo Tebeng. Lepo Tebeng itu ya pondok benih. Pagi-pagi sebelum matahari terbit mereka sudah pergi ke Lepo Tebeng itu membuat ritual khusus di Lepo Tebengnya sebelum menanam padi. Ya memohon doa agar padi yang ditanam itu terhindar dari hama, nah terus padinya juga bisa tumbuh subur, memberikan hasil yang bagus. Itu tujuannya. Malam tadi kita masak, pagi hari ini kita menunggu sambil makan itu, makan sangu yang kita bikin tadi. Itu namanya nasi sarapan. Jadi sambil kita menunggu sambil sarapan. Mau lupa lekop kayan. Kop kayan kamle. Kamloh man, kamloh mu. Kamu mu, kampet. Sekarang waktunya kita menyantap makanan yang sudah dimasak tadi malam, yaitu pada waktu ngurang. Ini dia. Namanya lemang ya, Nek? Lemang. Jadi dibuat dari bambu. Lemang. Ini terbuat dari apa? No, bahan lah. Nah, nyo. Mulu mukon doon wa alam na. Mo Bahapulut, no? lut wa klangnya. Oh, Siu. 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 Oh. Jadi ini bahannya itu beras ketan, terus santan, kemudian dicampurkan dengan garam. Kemudian ada satu lagi. Ini namanya pitoh. Pitoh ini sendiri bahannya juga sama dari beras ketan. Pakai santan ya? Ini tidak pakai santan. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian ada satu lagi. Ngarahin tadi? Nah, ini juga terbuat dari tepung laut yang disebut nor. Aduk gula Yang dicampur sama gula merah, kemudian sama santan. Istirahat kita menunggal, kita main kasing, kita main kangkep, itu mainannya. Ada tadi satu bambu saya suruh bikin musik, mereka ada bikin, ada musiknya, musik dari bambu, gitu. Itu proses. Nah setelah kita siap tebengnya itu, pagi harinya jam 4 kira-kira kita masukkan benih di dalamnya. Sudah itu yang kita memberi tugas di tebeng itu dia yang berhak membagi benih apa. Dia tahu membatas, ini batasnya benih ini batasnya benih itu. Alatnya ada bakun itu ada kata tempat nautnya itu di sana tadi. Itu proses menugal. Nah sudah itu kita mulai menghitung hari ini sampai hari ke-7 itu ada pemalainya, tidak bisa kita jalan masuk hutan.
hudok ini khusus waktu tanam padi, itu ada menunggal. Nah, jadi hudok ini tidak bisa dibuat waktu acara adat yang lain. Gitu. Jadi khusus waktu tanam padi. Jadi begitu acara hudok itu. Nah, lalu mengapa hudok itu datang waktu tanam padi? Ya karena dari Inayak, dari Apolagan itu dia mendengar kabar bahwa orang di bawah itu menanam padi. Mereka di Apolagan itu dengar bahwa masyarakat banyak di menanam padi, jadi dia suruh untuk turun ke bawah ini. Jadi mereka tiap-tiap seperti kita ada cabang-cabang sungai itu begitu. Jadi mereka tuh kumpul semua dari cabang-cabang sungai itu. Mereka kumpul di Apolagan, lalu ada Bapak Jeliwan atau Hudok itu, Raja itu, Raja Hudok itu. Pada siang hari ini diadakan upacara penyambutan hudok di tepian dermaga. Nah, di situ para hudok yang datang dari berbagai kampung dan kecamatan di dalam Kabupaten Mahakam Ulu disambut di dermaga sebagian dari utusan mereka dengan upacara adat nyalo, yaitu pemberian persembahan kepada roh leluhur, pemberian tahu kampung tempat penyelenggaraan, Kampung Ujo Bilang, tempat penyelenggaraan hudok ini mendapat kunjungan tamu dari kampung-kampung lain dan kecamatan-kecamatan lain dalam Kabupaten Mahakam Ulu. Dan setelah upacara penyambutan di tepian di dermaga, mereka diarak masuk ke lapangan Utak Mangan. Dan di sini diadakan prosesi tarian hudok, disambut oleh para tuan rumah di sini dengan tarian-tarian bersama. Dan setelah itu mereka dipersilakan duduk, kemudian dijamu dengan diberikan pemberian makanan khusus yang disediakan oleh perwakilan pimpinan masyarakat di sini, yang disajikan oleh putri-putri bangsawan Hipuy, keturunan raja-raja Bahau dan Kayan dulu, yang masih ada sampai sekarang.
Hudok ini diselenggarakan sebagai bentuk dari ucapan syukur dan terima kasih dari anggota masyarakat dari suku Dayak Kayan, suku Dayak Bahau, suku Dayak Kenyah, dan pada sore hari ini kita bisa saksikan di sini diselenggarakan pada tingkat kabupaten festival hudoknya. Kepercayaan mengenai hudok adalah kepercayaan yang berkaitan dengan asal-usul tanaman padi yang diyakini oleh warga masyarakat di sini sebagai jelmaan dari roh padi, dari Dewi Padi yang diutus oleh para dewa penguasa Apolagan. Dan sebagian dari para dewa ini pada setiap musim tanam diutus oleh penguasa tertinggi Inayah Apolagan untuk turun ke bumi untuk memberikan berkat bagi masyarakat setempat agar tanaman padi dan segala usaha mereka berhasil pada tahun yang bersangkutan. Dilestarikan supaya anak-anak cucu kami nggak bisa nggak bisa tinggalkan adat ini, dan hobi kami juga termasuk saya kan. Usahanya tuh kan yang besar mewakili orang yang dewasa mewakili orang yang kecil kan, supaya dia mengembangkan apa tarian hudok ini yang sebenarnya kan gitu. Jangan sampai punah lah kayak gitulah. Woo! Langkah tarian hudok terkandung kearifan, kecintaan, dan keinginan leluhur kami untuk menjaga dan melestarikan alam. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda ikut melestarikan dan menjaga keberadaan hudok saat ini. Bukan sekedar melestarikan dan menjaga wujud ritual ini saja, tapi juga kita dapat melestarikan makna yang tersirat di dalam patung hudok ini sendiri.